warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat datang, selamat bergabung rekan-rekan mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Heru Prasetyo, sebagai tim pengampu dari mata kuliah Stilistika. Rekan-rekan, tidak terasa kita akan memasuki ujung dari perkuliahan Stilistika. Kali ini kita akan memasuki materi yang akan menuju pamungkas dari pertemuan Stilistika. Apa itu? Ia adalah pergeseran deiksis. Jika kalian bicara tentang pergeseran deiksis, maka akan bicara tentang materi pragmatik. Bicara tentang deiksis akan bicara tentang semantik. Nah, karena bagaimanapun juga materi ini tetap berkaitan dengan tata bahasa secara umum. Nah, bagaimana teori pergeseran deiksis dan bagaimana cara kita memahami pergeseran deiksis di dalam sebuah karya sastra? Mari kita selami bersama-sama secara perlahan, dan semoga hal yang sedikit ini bisa membantu Anda dalam memahami dunia stilistika secara umum. Mari kita mulai. Teman-teman yang saya banggakan, pertemuan ini akan membahas terkait dengan materi yang bisa saja ini menjadi pamungkas. Ya, ini adalah materi pamungkas. Setelah ini akan ada satu pertemuan lagi, satu materi lagi yang akan menutup semua rangkaian dari stilistika. Tapi izinkan saya menjelaskan materi ini dahulu, yaitu pergeseran deiktik atau deiksis pada karya sastra. Rekan-rekan, seperti saya sampaikan di awal tadi, materi ini sebenarnya berkaitan dengan materi pragmatik. Semoga teman-teman masih memiliki sedikit pengetahuan dari mata kuliah tersebut, dan semoga apa yang menjadi teori skema ataupun pengetahuan dasar, pengetahuan awal dari mata kuliah yang saya sebutkan ini bisa membekali kalian dalam menapaki materi stilistika kita kali ini. Semoga semuanya sudah siap ya. Oke, sebelum kita memulai dengan pembahasan materi-materinya, seperti pertemuan sebelumnya atau video-video sebelumnya, saya akan selalu mengingatkan teman-teman untuk tidak segan, tidak ragu untuk dapat mengirimkan pertanyaan ataupun pendapat jikapun kalian memiliki sedikit kebingungan atau pertanyaan-pertanyaan yang dirasa masih mengganjal di dalam pikiran dan hati kalian. Monggo, silahkan tuliskan pendapat atau pertanyaan itu di dalam kolom komentar di bawah ya. Kita lanjutkan ke dalam sesi materi. Oke. Terkait dengan materi ini, saya akan membuka dengan pertanyaan. Seberapa sering Anda membaca sebuah karya sastra, khususnya karya novel? Pernahkah Anda mengalami kebingungan ketika kalian mendapati sebuah perubahan sudut pandang atau point of view dari penulis? Pernahkah kalian merasa kebingungan terkait dengan konteks tuturan yang tertulis di dalam sebuah teks karya sastra? Kalau jawabannya iya, mungkin kalian sering baca. Kalau misalnya jawabannya tidak, ya bisa saja kalian pernah mengalaminya, tapi kalian tidak paham bahwa oh ternyata itu adalah deiksis, oh ternyata itu adalah kejadian pergeseran deiksis, dan bisa saja kita tidak sadar akan kejadian tersebut. Oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Kita belajar lagi. Sebelum kita memasuki materi dengan memaparkan apa itu deiksis, jenisnya, dan apa sih sebenarnya terjadi dengan pergeseran deiksis, saya menghadirkan sebuah potongan, nukilan dialog dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kalau teman-teman pernah sedikit mengikuti tren, Hayati lelah bang, Hayati sempat menjadi trending dalam dunia percakapan teman-teman. Nah, sekarang saya menukilkan sedikit terkait dengan percakapan Hayati dan Zainuddin. Ya, kalau misalnya nggak tahu Hayati dan Zainuddin, ini adalah dua dari beberapa tokoh sentral di dalam karya Hamka Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ya. Ini posisinya ketika Hayati sudah tidak bersama Aziz dan ingin kembali bersama Zainuddin. Oke. Engkuh,
Duduklah. Sudah sebulan lamanya saya menetap di rumah engkau. Setelah kepergian Uda Aziz, apalagi akal sayangku? Iya, apalah akal kita lagi? Saya akan berkata terus terang kepadamu. Saya akan jujur kepadamu. Akan saya panggil kembali namamu, sebagaimana dahulu pernah saya panggilkan. Zainuddin. Saya sudi menanggung segenap cobaan yang menimpa diriku, asalkan kau sudi memaafkan segenap kesalahanku. Maaf, kau regas segenap pucuk pengharapan. Kau patahkan, kau minta maaf. Mengapa kau jawab aku sekejam itu, Zainuddin? Sudah hilangkah kenangan kita dari hatimu? Janganlah kau jatuhkan hukuman. Kasihanilah perempuan yang ditimpa musibah berganti-ganti ini. Iya, demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil, dan dia lupa kekejamannya sendiri kepada orang lain padahal begitu besarnya. Lupakah kau siapa di antara kita yang kejam? Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh Nidi mamamu karena saya asalnya tidak tentu? Orang hina dinhina tidak tulen Minangkabau. Ketika itu kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling ke yang lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang padaku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, tetapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta, Hayati. 2 bulan lamanya saya tergeletak di tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku, menunjukkan bahwa tangan kau telah berinai, bahwa kau telah jadi kepunyaan orang lain. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Saya kirimkan surat-surat, meratap, menghinakan diri, memohon dikasihani. Tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan suatu balasan yang tersulit tak termakan di hayal. Kau katakan kau miskin, saya pun miskin, hidup tidak akan beruntung kalau tidak ada uang. Karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang, mentereng, cukup uang, berenang di dalam emas bersayap uang kertas. Zainuddin. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi menambah pengetahuan, tapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa ini, hilang kampung dan halamannya, sehingga dia menjadi anak komedian tertawa di muka umum tetapi menangis di belakang layar? Zainuddin. Tidak, Hayati, saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu. Bukankah kau yang meminta di dalam suratmu supaya cinta kita itu dilupakan dan hilangkan saja, diganti dengan persahabatan yang kekal? Permintaan itulah yang saya pegang teguh sekarang. Kau bukan kecintaanku, bukan tunanganku, bukan istriku, tetapi janda dari orang lain. Maka itu, secara seorang sahabat, bahkan secara seorang saudara, saya akan kembali teguh memegang janjiku dalam persahabatan itu sebagaimana teguhku dahulunya memegang cinta itu. Itulah sebabnya dengan segenap ridho hati ini kau kubawa tinggal di rumahku untuk menunggu kedatangan suamimu. Tapi kemudian bukan dirinya yang kembali pulang, tapi surat cerai dan kabar yang mengerikan. Maka itu sebagai seorang sahabat pula kau akan kulepas pulang ke kampungmu, ke tanah asalmu, tanah Minangkabau yang kaya raya, yang beradat berlembaga, yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Ongkos pulangmu akan saya beri demikian keperluan yang kau perlukan. Dan kalau saya masih hidup sebelum kau mendapat suami lagi, insya Allah kehidupanmu selama di kampung akan saya bantu. Zainuddin, itukah keputusan yang kau berikan kepadaku? Bukankah kau telah termasuk di mana-mana, seseorang yang berhati mulia? Tidak, saya tidak akan pulang. Saya akan tetap di sini bersamamu. Biar saya kau hinakan, biar saya kau pandang sebagai babu yang hina. Saya tidak butuh uang berapapun banyaknya. Saya butuh dekat dengan kau, Zainuddin. Saya butuh dekat dengan kau. Tidak, pantang pisang berbuah 2 kali. Pantang pemuda memakan sisa. Kau mesti pulang kembali ke Padang. Biarkan saya dalam keadaan begini. Jangan mau ditumpang hidup saya. Orang tidak tentu asal. Negeri Minangkabau beradat. Besok hari Senin ada kapal berangkat dari Surabaya, kemudian ke Tanjung Priuk, terus ke Padang. Kapal Van der Wijk. Engkau menumpanglah dengan kapal itu pulang ke kampungmu. Buat belanja pulang. Bang Muluk akan mengurus semuanya. Saya tidak bisa mengantar.
Saya harus pergi ke Malang, menginap di sana, ada urusan. Dikala kau sudah sampai kampung, sampaikan salamku pada Engkuh Datuk. Buat teman-teman yang pernah membaca novel Kapal Van der Wijk, fragmen ini menjadi fragmen yang ketika kalian membacanya dengan kondisi yang stabil ya, dalam keartian benar-benar meresapi, adalah fragmen yang benar-benar menguras emosi, menguras jiwa. Tapi kalau misalnya teman-teman kenal Van der Wijk dari Herjunot Ali sama Pevita Pierce, mungkin efeknya bisa 2 kali lebih dahsyat ya. Ya terserah apapun itu. Dari tampilan tadi mungkin teman-teman sudah bisa menggambarkan mana Dexis yang dimaksud oleh Pak Heru, mana yang dimaksud Dexis, dan pergeseran Dexis yang seperti apa yang dimaksud dalam materi ini. Ya, pasti akan bingung ya, mulai mencari, malah terfokus kepada Hayati, Zainuddin. Fokusnya kepada Dexis saja. Kebetulan aja nih yang diambil malah justru Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ya, karena itu adalah karya fenomenal dari Profesor Dr. Hamka, salah satu masterpiece kita. Dan memang sengaja dihadirkan karena bagaimanapun juga teman-teman kan PBSI mau tidak mau harus mengenal karya-karya fenomenal dari karya sastra Indonesia. Oke, kembali lagi ke pergeseran Dexis. Jadi pertanyaan besar rekan-rekan pasti akan menuju kepada apa itu Dexis pastinya ya. Dan saya akan kembali. Dexis itu adalah salah satu kajian pragmatik teman-teman. Dan ini adalah penggambaran secara umumnya. Ini adalah penggambaran dalam bahasa Inggris. Ada Dexis Center, ada I, Here, Now, ada Dexis Person atau Person Dexis, ada Proximity dan Distance. Di situ ada Time Dexis, ada Space Dexis, jarak, waktu. Nah nanti ini akan kita bahas pelan-pelan. Oke, terkait dengan Dexis. Nah, bicara tentang Dexis, maka teman-teman mau tidak mau, suka dan tidak suka akan kembali kepada pandangan Charles Morris yang membagi semiotika dalam 3 bagian besar. Yang pertama adalah sintaksis, semantik, dan pragmatik. Teman-teman pasti tahu ya perbedaan antara ketiga hal ini. Kalau misalnya belum tahu ya nggak apa-apa, dibuka bukunya, catatannya. Tapi saya tidak akan menjelaskan secara detail. Ini hanya secara umum saja karena kita tidak fokus terhadap materi sintaksis, semantik, dan pragmatik. Kita fokus kepada stilistika, khususnya pergeseran Dexis. Ini secara lewatan aja ya. Sintaksis seperti kalian tahu hubungannya antara lambang dengan lambang lainnya. Kalau semantik tuh hubungan lambang dengan objek, sementara pragmatik hubungan lambang dengan penafsirannya. Ya, materinya Pak Nurlaksana Eko Rusminto. Nah, terkait dengan Dexis, nah, pragmat ini kaitannya dengan Dexis. Nah, Dexisnya adalah merupakan salah satu dari 5 bidang kajian yang ada dalam pragmatik. Apa saja itu? Ada pernah kalian kenal nih, ada namanya struktur wacana, tindak tutur, praanggapan, implikatur. Nah, salah satunya adalah Dexis. Lupa? Nah, kalau lupa nanti saya tanya ke Pak Eko loh, ayo. Kita fokus ke Dexis, kajian dari pragmatik. Nah, karena itu adalah kajian dari pragmatik, maka kita akan sedikit membahasnya dan bagaimana pergeseran Dexis itu terjadi dalam sebuah karya sastra. Oke. Kita mulai. Apa itu Dexis? Dexis itu kalau menurut George Yule itu istilah teknis dari bahasa Yunani katanya. Untuk salah satu hal mendasar yang dilakukan dengan tuturan, berkaitannya dengan tindak tutur kalau dalam bahasa pragmatik. Dexis ini berarti penunjukan melalui bahasa yang mengacu pada bentuk yang terkait dengan konteks penutur. Ini tataran teorinya ya, pelan-pelan. Nanti sederhananya ntar kita buat gampangnya. Sementara terkait dengan hal yang sama, Levinson menjelaskan bahwa Dexis itu adalah referensi melalui ekspresi yang interpretasinya relatif terhadap konteks ucapan, seperti siapa yang berbicara, waktu atau tempat berbicaranya di mana, gerak tubuh pembicara atau lokasi saat ia berbicara dalam konteks wacana tersebut. Nah, penafsiran ujaran ini tergantung pada analisis konteks tuturan tersebut dilakukan. Nah, udah mulai kebaca ya. Sementara ada Cummings yang menjelaskan bahwa
Deksis mencakup ungkapan-ungkapan dari kategori-kategori gramatikal yang memiliki keragaman sama banyak seperti kata ganti dan kata kerja, menerangkan berbagai entitas dalam konteks sosial, linguistik, atau ruang waktu ujaran yang lebih luas. Terakhir, Lyon menjelaskan bahwa deksis berkenaan dengan identifikasi referen, yaitu orang, penutur, objek, peristiwa, proses, atau aktivitas yang dibicarakan dalam tuturan dan kaitannya dengan konteks ruang dan waktu. Konteks itu dibangun dalam tindak tutur yang dilakukan oleh penutur dan lawan tutur di tempat dan pada saat tuturan itu dilakukan. Oke, kembali ke potongan fragmen tadi. Dari percakapan ini, Zainuddin, siapakah dari kita yang kejam hayati sih? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita tinggi menambah pengetahuan tapi akhirnya terbang jauh tanah Jawa? Ya, baca ya. Bisakah kalian setelah mendapatkan pemaparan tadi menentukan mana deksis yang hadir dalam nukilan teks? Ketemu? Ada atau tidak? Nah, ayo. Ada atau tidak? Silahkan tuliskan di dalam komentar. Ada atau tidak? Deksis dalam tampilan nukilan di samping ini, ya. Tuliskan di dalam videonya ya. Silakan. Oke, kita mulai bahas lagi terkait dengan jenis deksisnya. Tapi untuk kali ini kita akan hanya membahas terkait dengan jenis deksis yang difokuskan pada teori Levinson dan George Yole yang membedakan 3 kategori besar deksis, yaitu deksis orang, deksis tempat, dan deksis waktu. Ada lagi sebenarnya, ada deksis sosial, ada deksis wacana, tapi itu silakan dipelajari di pragmatik saja. Kita fokus ke sini aja ya. Orang, tempat, dan deksis waktu. Masih ada sebenarnya banyak, bisa dikembangkan lagi. Oke, yang pertama deksis persona atau orang. Tadi teorinya agak bulat ya, bingung ya, tapi sebenarnya kuncinya adalah konteksnya. Nah, sekarang kita mulai fokus. Deksis persona atau orang. Deksis persona ini berkaitan dengan pengkodean peran beserta dalam tuturan, bahkan di mana tuturan tersebut disampaikan. Jadi fokusnya kepada orang. Kalau fokus deksis persona itu, maka kalian akan bicara tentang kata ganti orang. Baik itu pertama, kedua, ketiga. Nah, fokusnya ke sana. Maka di sini akan ditemukan ada saya, pada dalam bahasa Inggris ya, I, me, you, dia. Dia dalam bentuk he atau si, perempuan. Ini dalam bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia nanti akan kita bahas. Deksis persona adalah referen yang ditunjukkan oleh kata ganti persona tergantung dari peranan yang dibawakan peserta tindak ujar. Leksem yang menjadi pembahasan deksis persona ini biasanya adalah leksem nominal dan pronominal. Deksis persona ini menerapkan 3 pembagian dasar yang dicontohkan dengan kata ganti orang pertama, saya, orang kedua kamu, orang ketiga dia atau barang atau sesuatu. Kesadaran bentuk-bentuk ini menyembunyikan kerumitan pemakainya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Dalam nukilan teks yang kita baca di awal. Deksis persona hadir. Sudah sebulan lamanya saya menetap di rumah engkau. Saya, kata ganti pertama. Saya akan berterus terang kepadamu. Mu, kamu. Kedua ya. Saya akan jujur kepadamu. Mu, dua ya. Siapakah di antara kita yang kejam hayati? Kita, lu aja kali. Ya, itu contoh dari nukilan yang hadir dalam teks yang kita baca di awal terkait dengan deksis persona. Sementara deksis tempat, teman-teman, deksis tempat itu adalah yang dinyatakan menyangkut pengkodean lokasi spasial relatif terhadap lokasi partisipan dalam peristiwa tutur. Jadi terkait dengan deksis tempat itu adalah lokasi, tempat gitu. Deksis tempat adalah kategori deksis yang menunjukkan tempat lokasi objek atau referen berada. Untuk menentukan lokasi sebuah objek diperlukan titik pusat orientasi ruang di tempat lokasi penutur berada. Leksem yang menjadi pembahasan dalam deksis tempat adalah leksem verba atau adjektiva, biasanya ya. Nah, mungkin sebagian besar bahasa menyusun tata bahasa, setidaknya perbedaan antara proksimal dekat dengan pembicara dan distal, kadang-kadang dekat dengan penerima. Ini fokusnya kalau misal tempat, ada yang bicara tentang kedekatan, ada yang bicara tentang kejauhan, proksimal dan distal. Tetapi banyak yang membuat perbedaan yang jauh lebih rumit juga akan terlihat. Nah, perbedaan seperti itu biasanya dikodekan dalam demonstratif seperti bahasa Inggris ini dan itu. Dalam bahasa Indonesia juga sama sih. Dan dalam keterangan tempat seperti bahasa Inggris here and there.
di sini, di situ, di sana. Dalam bahasa Indonesia, di sini, di sana, di situ. Kalau di sini berarti dekat dengan kita. Di situ berarti dekat dengan kamu. Di sana berarti jauh dari dua-duanya ya. Itu deiksis tempat. Contoh dalam nukilan teks, saya tidak akan pulang. Saya akan tetap di sini bersamamu. Di sini berarti dekat dengan si pembicara. Oke, di slide proksimal. Nah, balik lagi nanti ya ke teks awal ya. Terakhir, deiksis waktu. Kalau deiksis waktu ini adalah referensi waktu relatif terhadap titik referensi temporal dan biasanya momen ucapan. Kalau persona atau ketiga orang, kalau bicara tentang tempat itu ya bicara tentang lokasi ya, di sini, di situ, di sini, di situ, di sana. Nah, kalau waktu ini terkait dengan waktu. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada later, tomorrow, soon, coming soon, segera. Dalam bahasa Indonesia apa? Banyak. Nah, deiksis waktu adalah kategori deiksis yang digunakan menunjukkan waktu seperti yang dimaksud dalam tuturan. Leksem yang biasa hadir dalam deiksis waktu adalah leksem adverbia. Deiksis waktu adalah pengungkapan kepada titik atau jarak waktu dipandang dari waktu sesuatu ungkapan dibuat, yaitu sekarang, atau mungkin kemarin, bulan ini, dan sebagainya. Nah, terkait dengan deiksis waktu dalam nukilan teks tersebut, besok adalah deiksis waktu. Hari Senin ada kapal berangkat dari Surabaya ke Tanjung Priok terus ke Padang. Kapal Van der Wijk. Nah, besok itu adalah deiksis waktu. Apalagi yang kalian ketahui deiksis waktu? Kemarin. Ya, benar kemarin. Lusa. Oke. Depan. Kalau konteksnya bulan depan, konteksnya waktu juga ya. Minggu depan, Senin depan, kan? Atau silam, 2 jam silam. Nah, konteksnya akan akan ditemukan banyak varian ketika kalian membaca sebuah teks terkait dengan deiksis waktu. Nah, terkait dengan pergeseran deiksis, maka deiksis muncul dalam sebuah teks sastra itu suatu yang wajar, hal yang lumrah. Kekhasan bahasa sastra ditentukan oleh kreativitas pengarang dalam mendayagunakan diksi, gramatikal, dan wacana tertentu secara berbeda dengan bahasa pada umumnya. Termasuk dalamnya penggunaan deiksis ini. Maka ketika bicara tentang pergeseran deiksis, maka penggunaan deiksis dalam sebuah teks sastra memiliki arti tersendiri. Deiksis adalah kekuatan utama atau bentuk bahasa yang baik berupa kata maupun lainnya yang berfungsi sebagai penunjuk hal atau fungsi tertentu di luar bahasa. Dengan kata lain, sebuah bentuk bahasa bisa dikatakan bersifat deiksis apabila acuan, rujukan, referennya berpindah-pindah atau berganti-ganti pada siapa yang menjadi si pembicara dan bergantung pula pada saat dan tempat dituturkan kata itu. Jadi deiksis ini merupakan kata-kata yang tidak memiliki referen yang tetap. Bagaimana dan di mana kalian akan menemukannya? Dalam sebuah wacana pastinya. Oke, karena dalam teks sastra deiksis ini punya fungsi untuk mengemas bahasa dan kalimat agar lebih efektif, efisien. Sebagai penggantian konteks. Pak, gimana sih Pak sebenarnya Pak sederhananya? Nah, kita bicara tentang sederhananya. Di awal saya pernah menyatakan kepada teman-teman, pernahkah kalian mengalami perubahan sudut pandang dalam sebuah teks? Kalau dia menggunakan sudut pandang orang pertama, bisa saja tokoh utama ya pasti akan digunakan kata saya terus. Tapi kalau misalnya dia menjadi orang yang maha tahu, kadang-kadang bisa menjadi orang pertama, ya kan, menjadi orang kedua, atau dia menjadi si penutur di luar konteks penokohan. Penggantian pusat dari sudut pandang inilah yang akan membuat pergeseran deiksis. Pergeseran terhadap penggunaan bagaimana deiksis persona, deiksis waktu, ataupun deiksis tempatnya. Dan ketika kalian mengalami pergeseran deiksis ini tidak perlu bingung. Mengapa tidak perlu bingung? Kalian hanya perlu berfokus atau kalian hanya perlu berpegangan atau kalian hanya perlu berpaku kepada konteks yang digunakan dalam teks tersebut. Ketika dia tiba-tiba hadir ada katanya gitu kan,
tinggal cari konteks di kalimat awal sebelumnya. Nya ini merujuk kepada apa sih gitu. Karena kita bicara tentang pragmatik, kita harus kaitkan dengan konteks sebelumnya, di mana kalimat tersebut dihadirkan. Jadi kita tidak bisa mengartikan semena-mena, tidak, tapi harus perhatikan konteks teks tersebut secara utuh dalam tindak tuturan ataupun dalam paparan wacana itu di dalam teks karya sastra. Jadi tidak perlu bingung ya. Semua hanya berkaitan dengan sudut pandang, semua hanya berkaitan dengan bagaimana si pengarang menggunakan deksis tersebut dalam mengolah cerita penuturan sebuah teks karya sastra. Jadi nggak perlu bingung sekarang ya. Pergeseran deksis ini wajar dan tidak perlu bulet lah, karena memang sebuah kekuatan utama dalam sebuah penuturan khususnya roman atau novel ya. Kalau tidak ada pergeseran deksis ya justru tidak menarik gitu, karena fokusnya mungkin hanya cuma dari tokoh A aja kan, ceritanya tidak berkembang gitu. Tapi kalau misalnya bercerita dari sudut pandang tokoh A, tokoh B, tokoh C, atau mungkin dari semestanya, lebih menarik tuturan cerita itu dihadirkan. Nah, pergeseran deksis ini menjadi hal yang lumrah dalam sebuah karya sastra, khususnya novel, cerpen, mungkin drama juga bisa jadi. Nah, masalah utamanya di dalam bicara tentang pergeseran deksis, di dalam bahasa karya sastra itu tidak terdapat kondisi normal tindakan dan ucaran. Ya, kalau kita bicara, kalau kalian ngobrol, ketika kalian berbincang dengan lawan tutur kalian, enak ya, saling silang. Apa kabar? Kabar baik. Kamu sudah makan? Sudah makan. Gitu. Tapi dalam teks sastra kadang itu melompat-lompat. Khususnya kalau kita bicara tentang alur ya. Di satu titik kita membahas tentang tokoh A, di satu titik kita pindah ke kota sebelah membicarakan tokoh B. Nah, pergeseran deksis tempatnya ini kan amat sangat cepat gitu. Dan ini menjadi hal yang lumrah, wajar teman-teman. Mengapa? Karena ini adalah kekuatan dari sebuah karya sastra. Kalau pergeseran deksis ini tidak terjadi secara semena-mena, justru teks sastra itu tidak akan menarik. Tidak akan menarik. Nah, maka akhirnya teman-teman, ketika kalian baca sebuah teks novel, teks cerpen, ada pergeseran deksisnya, ya biasa aja. Bahkan malah kalian menganggapnya itu hal yang apaan sih, ternyata ya dulunya menganggap biasa aja gitu, tapi ternyata ini adalah sebuah kunci ya. Ini menjadi sebuah hal yang penting ya ternyata dalam pengembangan sebuah teks sastra. Penting sekali, ya. Nah, sudut pandang pragmatik pada akhirnya menempatkan kajian sastra yang berorientasi kepada nilai kegunaan karya sastra bagi pembaca. Sudut pandang pragmatik sastra muncul karena ketidakpuasan terhadap kajian struktural murni yang mempersepsi dan memposisikan sastra sebagai teks belaka. Karena kajian struktural murni melupakan aspek pembaca sebagai penerima makna atau yang memberi makna terhadap teks. Karena konteks itu harus dimaknai. Oke? Itulah paparan saya terkait dengan pergeseran deksis. Jadi teman-teman, apapun kebingungan, apapun pertanyaan, apapun pendapat yang hadir ketika kalian telah menonton video ini, monggo silahkan segera tuliskan di dalam komentar di bawah ini. Silahkan ajukan pertanyaannya, silahkan kemukakan pendapatnya. Jangan sampai Anda bingung, jangan sampai Anda gamang, jangan sampai Anda tersesat di jalan yang benar. Jadi saya nantikan pertanyaannya, karena ini adalah materi terakhir yang sebenarnya amat sangat mudah. Intinya sudut pandang terkait dengan point of view, pergeseran deksis ini menjadi sesuatu yang lumrah, wajar, dan menjadi kekuatan utama dalam penyusunan sebuah karya sastra, khususnya penulisan novel, cerpen, dan sejenisnya ya. Jadi jangan kaget, bisa saja kalian sudah biasa mengalaminya dan ternyata seperti itu ya. Saya baru mengerti. Oke, saya nantikan pertanyaan-pertanyaan atau pendapat teman-teman di dalam komentar video di bawah ini. Demikian stilistika sastra sesi kali ini. Terakhir, seperti sebelum-sebelumnya, udah lama ya nggak ketemu hal ini ya. Pesan sponsor, tetap patuhi protokol kesehatan karena saat ini katanya varian Delta sedang marak menyerang dan mengintai kita. Maka pemerintah menganjurkan untuk teman-teman yang telah beraktivitas dari luar rumah, luar ruangan, segera cuci tangan Anda dengan menggunakan sabun
di air yang mengalir. Tetap menggunakan masker, boleh menggunakan 2 masker, disarankan. Hindari berkerumunan, kurangi aktivitas yang tidak penting di luar rumah. Tetap kalian wajib menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar Anda ketika berada di luar ruangan. Mengapa? COVID itu nyata, bos. COVID itu nyata, bos. Dosen-dosen di FK banyak yang berguguran. Jadi, pun kalau misalnya kalian adalah salah satu orang yang tidak percaya COVID, monggo. Tapi setidaknya ada banyak orang di sekitar kalian yang berhak untuk hidup nyaman dan aman dari ancaman COVID-19. Kalau mau rese sendirian, nggak usah ngajak-ngajak orang, oke? Sekian paparan dari saya. Baiklah teman-teman, demikian paparan terkait dengan pergeseran deiksis. Wah, udah mulai tercerahkan ya mengapa akhirnya di dalam sebuah teks novel, teks cerpen terjadi perubahan semena-mena sewaktu-waktu dan amat sangat mudah. Tiba-tiba ada di kota A, di kota B, tiba-tiba ada tokoh A ngomong, tokoh B muncul gitu kan. Plotnya bergerak amat sangat bebas gitu. Dan ternyata memang itu adalah kunci dan itu adalah merupakan sebuah nyawa dari sebuah teks sastra gitu teman-teman. Dan pergeseran deiksis adalah menjadi suatu hal yang lumrah. Dan itu adalah kunci yang saya paparkan kepada teman-teman terkait dengan pergeseran deiksis. Mudah-mudahan saya berharap yang sedikit ini menjadi penting dipahami dan menjadi bekal teman-teman dalam menyelami, mengkritisi karya sastra, ataupun nanti ketika kalian menjadi seorang kritikus sastra ataupun penikmat atau akademisi atau esais lah. Pun kalau misalnya ada kebenaran dan sesuatu yang berguna, ya itu datangnya dari Allah. Kalau misalnya ada kesalahan, itu murni dari saya sebagai pengampu. Tegur saya, lemparkan pertanyaan itu pada saya. Mudah-mudahan saya ataupun Pak Kavi bisa menjawab dan membantu kegelisahan teman-teman. Demikian paparan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kesetiaan dan kesediaan teman-teman menyaksikan video paparan dari saya terkait dengan pergeseran deiksis. Jumpa lagi dengan video-video berikutnya dalam keadaan yang lebih nyaman. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan terakhir terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.